Seperti yang kemarin saya sampaikan di sosial media, bahwa ada peluang salah satu bid saya dalam karir saya yang saya ciptakan selama ini bisa terancam tidak terpakai dengan datangnya Argentina ke sini. Jadi saya memang sengaja datang ke sini untuk bertemu langsung dengan Bapak Erick Thohir karena saya dengar beliau akan hadir di sini juga. Ini momen yang mungkin langka ya, dan saya harap kamera semua on. Kalau perlu handphone yang juga diaktifkan kameranya, jadi selain kamera yang resmi, kamera yang dari pribadi juga boleh. Saya hanya ingin menyampaikan, sebenarnya bukan keberatan, tapi saya merasa bahwa ini harus ada yang dibicarakan secara serius. Bukan berarti saya tidak mengharapkan Argentina datang ke sini, tapi saya berharap Messi memberi sumbangsih dalam kehidupan saya. Walaupun mungkin banyak yang tidak optimis bahwa kita, banyak mengatakan mungkin kita kalah. Ya, sepak bola itu kalau nggak menang ya kalah. Dan jangan salah, Argentina juga punya pikiran yang sama. Mereka kesini juga takut kalah. Kita pada posisi yang diuntungkan, karena kalau Indonesia kalah, itu resikonya lebih kecil daripada kalau Argentina kalah. Argentina kalah, itu akan malu. Tapi misalnya kita kalah, itu maklum. Jadi bebannya lebih berat ke Argentina. Dan karena bebannya berat, artinya timnas Argentina lebih khawatir. Ketika kekhawatiran tinggi, ketakutan muncul, imun akan turun. Imun berkaitan dengan daya tahan tubuh. Sepak bola adalah olahraga yang sangat bertumpu pada daya tahan tubuh. Kalau timnas Argentina daya tahan tubuhnya turun, sedangkan kita justru membaik dan stabil, ini ada peluang mereka menang, walaupun kecil, apalagi kita. Tapi jangan optimis. Sekali lagi, maksudnya jangan optimis kita kalah. Kan lebih banyak yang mengatakan, paling kita kalah. Jangan optimis kalah, kita harus pesimis untuk kalah. Karena tenang aja, kalau selama ini mungkin ya, saya tahu bahwa ini apalagi di tahun-tahun politik seperti ini kan rawan sekali ya. Kita tahu bahwa bola itu sama kayak tahu, sama-sama bulat. Artinya apa? Karena sama-sama bulat, berarti sudah biasa kalau digoreng dadakan. Jadi kalau ada masalah, ya kan? Kalau masalah bola ini secara politik digoreng dadakan itu biasa. Karena bola itu sama kayak tahu, sama-sama bulat, digoreng dadakan. 500-an. Itu kalau tahu. Tapi saya ini sudah menghibur diri ya sebelum ketemu Bapak Erick Thohir, karena ada dua sebenarnya yang saya pertaruhkan. Yang pertama adalah bid untuk penampilan stand up comedy saya, yang saya katakan bahwa kita harus bangga dengan Indonesia karena tim-tim yang pernah menjadi juara dunia itu pernah saling mengalahkan. Semua tim yang pernah menjadi juara dunia pernah saling mengalahkan. Argentina sama Brasil pernah kalah juga masing-masing. Ketemu tim juara dunia lainnya pernah kalah, pernah menang masing-masing. Tapi dari semua timnas yang pernah menjadi juara dunia, belum satu pun bisa mengalahkan timnas Indonesia. Yang tidak terkalahkan adalah timnas Indonesia. Dan ini ada peluang timnas Indonesia bisa dikalahkan timnas Argentina. Apakah saya harus merubah bid ini? Atau Argentina harus kita kalahkan? Lebih besar mana peluangnya dan lebih mudah mana? Saya kira lebih mudah merubah bid saya. Loh, bukan mulai nggak pede, karena
Kalau saya terus terang, kalau saya sih pede-pede aja, saya ya semangat-semangat aja kan, yang main bukan saya. Tapi sekali lagi jangan melebar kemana-mana ini karena saya datang ke sini tujuannya karena ingin saya dapat klarifikasi yang jelas dari Pak Erick Thohir karena ini menyangkut nasib saya ke depan ya. Karena 2024 saya tidak bisa bertarung, jadi nasib saya hanya sebagai komika, tetap stand up komedian. Ini kalau sampai beat saya ini tidak bisa saya pakai, ini bayangkan beat saya itu sudah dapat sepeda motor 5 loh. Itu yang sepeda motor, belum yang mobil, belum dapat. Ini kan lebih terancam kalau nggak bisa saya pakai. Mudah-mudahan ini nggak lama lagi karena ini kabar, saya dapat kabar tadi. Kabar baiknya Pak Erick Thohir sudah memasuki gedung, kabar baiknya, kabar buruknya gedung yang dimasukin beliau salah. Kita masih harus menunggu lagi. Ini kayaknya ini sudah mulai rame-rame nih. Gimana Pak? Saya tunggu-tunggu nih Pak, saksinya banyak Pak ini Pak. Agak marah dia sama saya nih. Bukan marah Pak, bukan marah, ini sebenarnya lebih kekhawatiran aja Pak. Oh gitu? Iya, saya tuh gimana saya bisa marah dengan Pak Erick Thohir ya kan. Saya seperti kemarin Pak video saya yang Bapak langsung respon itu terus terang muncul dari dalam hati saya. Pak saya juga mohon maaf Pak ya, bukan saya membawa nasib saya ke sini tapi ada kaitannya gitu Pak. Jadi yang harus diperjelas masalah itu Pak. Bagaimana kalau sampai nanti kita kalah Pak. Itu saya satu beat itu seperti saya sampaikan itu sepeda motor 4 loh Pak dapat Pak. 5 tadi, 5 mobil rencananya tapi belum dapat. Jadi kalau saya harus mengganti beat itu kan belum tentu lucu lagi Pak. Saya udah secara usia ya ini terus terang ya kayak Messi, mungkin ini Messi juga di timnas juga mungkin periode terakhir Piala Dunia berikutnya belum tentu bisa memperkuat kan. Saya juga sampai usia 53 ini belum masuk timnas malah. Ini kan saya kira berat sekali. Ini mumpung ada Pak Erick nih Pak, saya ingin dapat penjelasan dari Pak Erick Thohir nih karena teman-teman media nunggu Pak. Dan 19 tiket Pak, masalah tiket Pak. Jadi ini calon tong mohon maaf kalau PSSI yang sekarang bisa merusak beatnya Cak Lontong. Karena itu bagian memang kita di PSSI ini menaikkan nyali kita, mental kita, nantang yang berat-berat gitu. Ya walaupun baru juara SEA Games. Lalu 32 tahun loh Pak. Saya 32 tahun nonton TV terus baru kemarin kita juara SEA Games. Bayangin 32 tahun saya tungguin dan tepuk tangan dong buat timnas sepak bola kita, PSSI kita. Jadi calon tong, rekan-rekan media, para masyarakat sepak bola, dan tentu para partners yang hadir yang mungkin sebutannya belakangan nanti. Jadi insya Allah 19 Juni kita bisa punya pertandingan kelas dunia ada di Indonesia. Di mana mungkin teman-teman media juga dan para masyarakat sepak bola sudah menunggu-nunggu nih. Ini beneran ada nggak tiketnya? Ada ya, nanti secara detail dari teman-teman tiketing akan menjelaskan. Tapi yang pasti ya kita akan mulai pembelian tiket ini tanggal 5 Juni khusus untuk BRI card holder ya, karena kita ada beberapa sponsor itu. Lalu nanti tanggal 6 dan 7 Juni baru ada public sales atau penjualan secara umum dengan metode semua pembayaran, itu yang kita lakukan. Lalu pembelian tiket bisa dilakukan melalui website PSSI, tentu tiket.com ya, melalui aplikasi mobile dan semua bisa. Dan tentu kick off-nya itu jam 7.30 malam kick off-nya ya. Atau mau disiangin supaya agak panas. Nah, potensinya lebih tinggi soalnya kita. Untuk menang? Nah, atau kita siangin? Kalau saya sih nggak masalah Nggak Pak. masalah ya? Memang kalau di atas kertas mungkin kita kalah, tapi kita harus optimis karena ini main bolanya di atas rumput Pak. Iya baik, oke. Jadi 7.30
Jumlah tiket yang dijual adalah sebanyak 60 ribuan. Ini tentu berdasarkan ada aturannya ya. Dan sehingga kita juga jaga hari ini. Udah itu aja kan yang ditunggu, apalagi? Oh, harga. Oh, iya. Wah, ini harga ini yang penting, Pak. Ini katanya ada tiket terusan juga untuk sampai ke Coldplay, Pak ya? Ada nanti. Saya dengar ada ini tiket terusan sampai Coldplay, jadi beli tiket sekarang bisa sampai nanti nonton Coldplay dengan syarat nggak keluar stadion ya sampai 15 November ya. Jadi tentu kita coba melayani masyarakat sepak bola dengan harga yang baik ya. Ini sudah termasuk pajak dan biaya servis. Jadi waktu kita menjual tiket mungkin ada 2% apa nanti dijelaskan. Untuk kategori 3 itu 600.000. Kategori 2 1,2 juta. Kategori 1 2,5 juta. Dan untuk VIP Barat dan Timur 4,250 juta. Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan. Ya, 1 jutaan. Jadi ini saya rasa hitung-hitungan yang bisa kita lakukan secara maksimal. Dan ini menjadi bagian kita juga mendorong tahun depan pertandingan internasional lagi di Indonesia. Jadi ini tes yang kita harus lakukan di PSSI. Selain kita mempunyai pertandingan-pertandingan memperbaiki ranking kita. Ya, tetapi juga ada pertandingan kelas dunia yang kita ngetes nyali kita. Dan tentu saya mohon dukungan daripada supporter masyarakat sepak bola untuk bisa mensukseskan pertandingan internasional kelas dunia yang ada di Indonesia. Mungkin dari saya itu sekian. Ada yang mau tambahkan dari pihak tiketing? Cukup, nanti tanya jawab sendiri ya. Silakan dari media. Ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Selamat sore Pak Erik, saya Majid dari Tribun News. Mungkin yang kita tanyakan karena tiket ini banyak dicari oleh para penonton, bagaimana Pak untuk mengantisipasi kehadiran calo-calo nanti Pak yang mungkin bisa memanfaatkan momen ini Pak, itu aja Pak, terima kasih. Ya, kita nanti ada sistem yang dibangun dan salah satunya agak lebih ketat lagi. Satu KTP hanya berlaku 2. Ya, ini kita mau perketat karena jangan sampai nanti ya masyarakat yang benar-benar cinta sepak bola malah terkesampingkan. Nah ini yang kita jaga dan kita harapkan dengan sistem yang sedang dibangun ini bisa terjagalah mudah-mudahan gitu. Ya. Assalamualaikum, selamat sore Pak, Niat dari RRI. Tadi tiketnya disebutkan jumlah yang akan dijual itu kurang lebih sekitar 60 ribuan. Itu artinya kapasitas GBK tidak akan penuh, boleh tahu Pak alasannya kenapa? Ya tentu ada beberapa hal yang memang kita jaga. Satu, kapasitasnya biar seimbang. Ya ini juga menjaga keamanan, tetapi tentu kan ada pihak-pihak sponsor yang sudah mempunyai kuota tiket. Ini yang kita jaga juga ya. Belum lagi nanti kita harapkan juga pada bersamaan ini juga beberapa tokoh sepak bola internasional, beberapa kepengurusan negara Asia Tenggara, Asia, dan bahkan dunia kita mengundang juga supaya melihat bagaimana sebenarnya fasilitas di Indonesia tidak kalah. Karena kemarin waktu tim Argentina datang ke sini, ya mereka sangat-sangat terkejut dengan infrastruktur yang kita miliki. Baik lapangan, tempat latihan, hotel, infrastruktur hotel, airport dan lain-lainnya. Jadi ini yang kadang-kadang juga kita ingin menunjukkan ke beberapa negara yang mungkin belum pernah ke Indonesia, kita ini negara yang kuat dalam membangun sepak bola, baik di kultural tetapi juga di infrastruktur. Tinggal kebiasaan yang kita harus bangun, kebiasaan untuk jadi tradisi supaya kita juga diperhitungkan di dunia tentunya. Ya, silakan. Oh ya, di sini, yang kiri. Ini dulu ya. Perkenalkan Pak, saya Reza Hadian dari Bloomberg Technos. Izin bertanya untuk kapasitas webnya sendiri bagaimana ya? Kan ini pasti bakal banyak yang nanti war tiketnya. Apakah nanti ada antisipasi supaya webnya agar tidak down atau mungkin kapasitas maksimalnya berapa sih untuk orang yang masuk ke web itu untuk pemesanan tiket? Terima kasih. Nanti ada yang jelaskan ahlinya, bukan saya. Ya.
Yang belakang mungkin paling belakang. Bentar, yang belakang. Sore Pak, saya Bunga dari CNBC mau tanya untuk presentasi bagi hasilnya itu untuk penjualan tiket dengan Argentina seperti apa? Lalu yang kedua biaya untuk FIFA Matchday versus Argentina disebut-sebut mencapai 5 juta dolar Amerika Serikat. Ini anggarannya apakah ada Pak? Terima kasih. Nah ini kemarin waktu pakai dasi ditanya sama. Hari ini nggak pakai dasi langsung ditanya anggarannya ada atau tidak. Jadi gini loh. Kemarin PSSI sudah kongres. Di situ PSSI ingin juga ya selain dapat dukungan pemerintah yang maksimal untuk membangun sepak bola Indonesia, apakah di infrastruktur, apakah di tim nasional, tetapi PSSI sendiri juga harus mulai membiasakan diri melakukan komersialisasi. Ini pertama kali kemarin PSSI mengannounce atau mempunyai target penjualan sampai 260 miliar yang harus ditargetkan. Karena ini ongkos-ongkos yang kita harus lakukan untuk membawa tim, baik juga untuk training, membayar pelatih, dan juga yang hal-hal yang lain ada yang hubungan dengan tim nasional. Ya, jadi percayalah nanti semua akan terbuka pada waktunya, ya karena kita juga udah menunjuk kemarin auditor Ernst & Young, gitu. Dan itu nanti semua data-datanya bisa kelihatan seperti apa pendapatannya, apa kosnya dan lain-lain. Tetapi jangan gara-gara saya nggak pakai dasi ditanya ini lagi, agak tersinggung nih saya nih. Tadi di belakang ya. Ya silakan. Ya. Kamu kejauhan, susah ini. Ya. Itu kan bawa mic pakai sendiri aja Mas. Iya itu kan bawa mic sendiri. Oh mic-nya. Oh mic-nya bukan nggak nyambung ke sini ya. Izin Pak, Jona dari Kompas TV. Pak ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama soal harga tiket paling murah kan 600.000 Pak. Ya. Apakah ini sebenarnya juga sudah menjangkau supporter kita? Kan kalau kita supporter kita kan daya belinya tidak tinggi Pak. Ya. Apakah ini sudah harga yang paling murah atau gimana Pak? Terus yang kedua, kalau kita lihat kan kalau kita melihat kayak sistem tiket di Coldplay kan ada istilah war tiket nih Pak. Nah ini apakah nanti sudah ada planning gimana nanti jangan sampai dia rusuh atau ricu gara-gara penjualan tiket di lawan timnas Argentina nih Pak. Ya tentu kita melakukan research untuk harga-harga apa yang bisa terjangkau. Tetapi ini sesuatu dari masyarakat olahraga ya, saya juga ingin mengetuk gitu. Jangan selalu ketika kita membawa event olahraga besar itu selalu kalah bersaing sama entertainment gitu loh. Padahal kan kalau entertainment saja. Kalau olahraga ini ada nasionalismenya. Dan ini bagian juga membangun tim nasional kita gitu. Mestinya secara value mestinya lebih mahal. Coba kita lihat pertandingan olahraga di dunia ya. Yang namanya FIFA World Cup itu jauh tiketnya lebih mahal dari konser apapun. Nah tetapi kita tentu bertahap. Karena itu saya juga mendorong kemarin salah satunya di Liga. Ya baik juga di tim nasional. Bagaimana kita bisa mempersiapkan panitia yang baik. Sehingga kualitas gamenya naik. Nah ini yang kita dorong. Jadi supaya apa? Ada apresiasi dari kedua belah pihak. Kita sebagai penyelenggara bisa memberikan tentu operasional terbaik. Tetapi dari masyarakat olahraga sendiri bisa meninggikan status sosialnya gitu. Jangan kalau misalnya entertainment ya seakan-akan jadi semuanya murah. Tetapi begitu ada sumbangsi kepada nasionalisme olahraga kita selalu dianggap mahal. Nah ini saya rasa kita melakukan tadi dorongan moral bahwa ini dalam membangun olahraga kita juga harus bersama-sama, tidak bisa PSSI berdiri sendiri, itu yang kita dorong. Ya. Untuk tiket war saya rasa nanti dijawab seperti apa mekanismenya. Ya, tetap saya rasa tadi yang saya sampaikan tanggal 6-7 Juni akan dijual bebas, untuk tanggal 5 memang kita ada kerjasama dengan perbankan. Ya, yang sini ya. Tadi kamu udah ya. Yang oke, silakan. Kanan itu. Yang sini. Ya, Mbaknya. Selamat sore Pak Erik dan semuanya. Perkenalkan saya Rizky dari Olahbola.com. Saya mau menanyakan, tadi kan untuk masalah tiketing kan paling tinggi kan VIP. Apakah ada tiketing untuk ultimate experience-nya juga Pak Erik yang bisa memungkinkan kita untuk bertemu langsung dengan para pemain Argentinanya? Terima kasih. Itu pertanyaan yang masuk ke WhatsApp saya setiap hari. Tetapi dengan sangat menyesal memang
karena mereka juara dunia dan banyak pemain bintang, jadi memang restrukturisasi ini mohon dimaklumi nanti ya. Jadi kita tidak ada yang namanya coaching klinik ataupun gala dinner dan lain-lainnya. Jadi emang ini benar-benar kita dituntut mengapresiasi pertandingan sepak bolanya itu sendiri, bukan sampingannya. Nah karena itu saya juga tanggal 5 Juni ini akan bertemu dengan tim pelatih dan seluruh pemain. Tadi yang dicita-citakan oleh Cak Lontong, jangan sampai rekor yang kita sudah jaga puluhan tahun ini terpecahkan ketika kita kalah dengan juara dunia. Itu kita harus pertahankan, itu harga diri. Cuma harga juara diri. dunia pasti Betul. bisa kalahkan. Itu harga diri, harga diri. Jadi kita akan fokus di pertandingan. Oke. Ya silakan, yang sini. Ya. Halo selamat sore, saya Diego dari CNN Indonesia TV. Izin bertanya Pak Erik, kalau dari PSSI sendiri sebenarnya output apa sih yang diharapkan dari pertandingan antara Indonesia melawan Argentina ini? Kemudian yang kedua, kita boleh tahu nggak sih Pak sebenarnya mekanisme pengajuan pertandingan persahabatan di FIFA itu seperti apa? Dan boleh cerita sedikit proses yang dilalui Indonesia untuk menjalin pertandingan persahabatan dengan Argentina ini seperti apa? Terima kasih Pak. Ya tentu proses mengajukan pertandingan persahabatan itu ada dua macam. Ada bisa melalui agent, ada bisa melalui langsung antara federasi. Nah kita sedang mencoba untuk tim besar kita coba kontak langsung. Karena memang ini juga akan meningkatkan kepercayaan status antara federasi di dunia. Ya kalau kita selalu melewati orang lain, akhirnya tentu standar federasi kita juga direndahkan. Artinya itu agen-agen bisa melakukan. Tetapi kalau kita punya standar tinggi, misalnya tahun depan kita punya cita-cita dari 8 FIFA Matchday kan kita sudah sepakat 7 untuk memperbaiki ranking, 1 pertandingan besar. Saya tidak tahu tahun depan apa, kita lihat. Nah ini justru meng-create confidence bahwa oh Indonesia pernah berkontak langsung dan diapresiasi oleh tentu asosiasi sepak bola Argentina. Jadi ini sesuatu dan mereka akan cross check. Benar nggak fasilitasnya bagus? Langsung. Tidak melalui tangan-tangan lain. Itu yang kita lakukan. Nah kalau masalah bagaimana pertandingan ini kira-kira teman media sendiri seperti apa tanggapannya? Kira-kira ayo dong. Salah atau benar gitu. Kalau salah kenapa, kalau benar kenapa? Biasanya mau tanggapan kalau dikasih hadiah Pak. Oh gitu. Termasuk tadi sepeda. Tapi memang perlu saya garis bawahi tadi Pak, benar Pak. Kalau dari antar federasi itu menjadikan level kita itu setara. Karena di FIFA memang yang diakui kan seperti itu. Dan kita harus bangga karena kita bisa mendatangkan timnas Argentina. Argentina belum tentu bisa mendatangkan timnas Indonesia. Ya itu. Sulit sekali kita terbang ke sana itu. Belum tentu mau mereka. Jadi prosesnya waktu itu ketika ada kongres di Rwanda, saya mengontak beberapa federasi, ya, ada Brazil, ada Maroko, ada Argentina, ada Portugal yang terakhir. Tetapi memang kita ada keinginan bawa Argentina. Ya, ternyata responnya positif. Ya bukan berarti pertandingan-pertandingan lain tidak akan berlanjut di tahun depan, tapi tidak di tahun ini ya. Karena tidak mungkin kita juga FIFA Matchday bertanding dengan tim-tim besar terus. Nah, kapan ranking kita naik gitu. Nah itu yang kita lakukan dan kita tidak menutup ya kerjasama dengan agent, kita sangat terbuka. Kemarin seperti di Kongres PSSI juga kita mendorong bahwa yang namanya klub-klub besar kalau mau datang ke Indonesia silakan klub-klub melobi. Jangan PSSI. PSSI biar fokus membawa tim nasional. Jadi kalau kemarin kan kadang-kadang dicampur-campur. Begitu klub besar PSSI mau ikut campur, nggak usah lah. Ini era keterbukaan di mana kita ingin mendorong juga klub-klub kita besar, liga, suruhkan mereka tanding sendiri. Kita fokus tim nasional kita itu ya. Jadi kalau ditanya lagi kenapa ya tes nyali lah ya. Nah, itu penting lah tes nyali. Masa ketika kita dihadapkan dengan tim-tim besar, pemain besar langsung nggak bisa main, kapan
naik ininya derajatnya kita sebagai bangsa gitu. Betul. Ya. Ya, sana. Yang kiri. Selamat sore Pak. Saya Reski dari C2Day. Mau nanya soal agendanya Argentina itu nanti seperti apa ya? Apakah kapan datangnya? Terus juga apakah ada latihan dulu di GBK atau di mana untuk nanti persiapan 19 Juni? Makasih. Datangnya tanggal sekian, mendarat sekian, jam sekian, tinggal di hotel sekian, semuanya confidential. Karena masalah keamanan yang memang mereka minta secara prioritas. Oke, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Erik, Cak Lontong, Pak Mali, Bang Ria. Saya Adi dari bola.com. Pak, Argentina sudah mengumumkan mereka membawa 27 pemain untuk tur Asia, termasuk Lionel Messi, Pak. Dengan harga tiket 600.000 sampai jutaan ini, apakah para calon penonton nanti akan mendapat jaminan, Pak, bisa menyaksikan Lionel Messi bermain? Ataukah ada klausul atau kesepakatan antara PSSI dengan AFA, Pak? Apakah Messi harus bermain di laga nanti? Terima kasih. Ya, saya rasa gini, permain sepak bola itu kan permainan tim. Ya, kita tidak bisa terjebak hanya satu individu. Dan tadi yang disampaikan Cak Lontong, kita ada keseriusan menambah poin. Ya, kita tidak mau terkalahkan dengan Piala Dunia tapi. Dan ini hitung-hitungan poinnya luar biasa loh. Kalau kita seri itu dapat poin 4,55. Kalau menang 9,55. Ya, jadi kalau saya kembali, kenapa tanggal 5 Juni saya akan bertemu para pemain untuk meyakinkan there is nothing impossible. Ya, semua di dalam bola itu harus bisa. Ya, kemarin di U20 ada pertandingan beberapa di atas kertas bisa menang, terbukti ada juga yang kalah. Brazil kemarin sempat kalah 3-0 dari Italia, akhirnya 3-2, akhirnya Brazil lolos. Tim Jepang yang tadinya di pertandingan pertama lawan Senegal menang 1-0, di 2 pertandingan berikutnya kalah, akhirnya tidak lolos dan terus terang Jepang kecewa berat. Nah, jadi hal-hal ini harus kita biasakan, jangan sampai kita membawa tim besar itu langsung seakan-akan kita ngeliat tembok gitu loh. Ya, justru ini kesempatan kita tadi kalau memang bisa bermain baik ya, bisa menyajikan yang baik dengan tentu tim yang terbaik di dunia, kenapa tidak gitu. Dan tentu yang pasti ya komitmen dari Argentina, mereka sudah membawa full tim. Ya, ini apresiasi yang luar biasa. Hanya salah satu pemain yang saya sukain nggak dibawa karena main di Liga Champion. Ya, namanya nggak keluar soalnya, saya ngarepin keluar supaya ada akses langsung sebenarnya gitu. Cuman ya ternyata nggak diikut sertakan, memang ada aturan FIFA karena ketika mereka bermain Champions League dalam berapa hari mereka bisa dibebaskan itu. Sayang sebenarnya gitu. Ya, 2 terakhir cukup? Ya, ini depannya. Kasihan nanti yang mau jelasin yang lain yang lebih penting tuh. Ayo. Halo, selamat sore Pak Erik, saya Bani dari Detik. Pak, mau nanya soal ini, soal teknis sih Pak ya, tapi mudah-mudahan Pak Erik bisa jawab soal tiket. Tadi Bapak bilang satu KTP cuma bisa beli 2 tiket ya Pak, apakah itu bisa dipindahkan ke orang lain? Kalau bisa kan artinya membuka praktek percaloan ya Pak. Nah, pertanyaan kedua, ini kan tadi tiket termurah harganya 600.000 ya Pak. 16.000 itu kalau mungkin kalau dihitung-hitung nggak akan menutup biaya yang akan PSSI keluarkan untuk mendatangkan Argentina gitu. Walaupun bisa di cover ke aktiviti-aktiviti yang lain. Tapi apakah mindset PSSI atau Pak Erik udah siap dengan rugi gitu Pak dalam pertandingan ini? Terima kasih. Saya ingin mendidik PSSI jangan jadi PSSI yang rugian. Apakah di prestasi ataupun di usaha. Karena tentu kita harus membiasakan PSSI juga punya strategi planning yang tepat gitu. Jadi tentu mengadakan pertandingan FIFA Matchday itu ya harus kita yakini bisa juga membawa hasil untuk prestasi tim nasional tetapi juga untuk keuangan PSSI yang lebih baik. Nah, kita optimis dengan pemasukan tiket yang saya rasa sangat affordable ya 600.000. Ini kan mayoritas 600.000 jangan salah. Lalu ditambah nanti pemasukan dari media, sponsor, saya rasa target kita bisa ada profit itu yang kita targetkan gitu. Supaya apa? Jangan sampai kita dibiasakan tidak bisa membawa pertandingan besar lagi karena apa? Rugi.
Ya, kalau ini rugi kapok, tahun depan kapan lagi kita bawa? Akhirnya hanya mimpi. Sedangkan di PSSI yang baru, para exco dan saya bersepakat kalau bisa setahun sekali kita bawa pertandingan besar yang kelas dunia di Indonesia. Jadi ya ini kita dituntut juga PSSI untuk lebih profesional dan giat dalam melakukan event-event besar seperti ini gitu. Terakhir? Satu lagi. Ya, ya mbaknya, ya. Perkenalkan nama saya Novi dari UC Indihome TV. Pak, untuk penonton yang gak dapet tiket bisa nonton di TV mana ya? Soalnya untuk hak siarnya belum tahu Pak. Ya hak siar sabar karena ada proses bidding dari beberapa media. Nah mungkin 1-2 hari ini kita akan umumkan ya. Tetapi proses bidding yang kita lakukan sekarang ini tidak per game. Tetapi merupakan kontrak untuk beberapa event pertandingan tim nasional. Ya, jadi kita prosesnya mirip seperti liga, tetapi ini khusus tim nasional. Jadi kita tidak lagi bidding per game, tapi benar-benar dalam setahun berapa kali pertandingan gitu. Itu yang kita dorong sekarang. Oke? Baik, udah cukup. Terima kasih ya. Ada dari tiket.com? Yuk, kalau mau ke depan, silakan. Mungkin ada pertanyaan, kita minggir. Ya. Terima kasih ya semua ya. Silakan dari BRI juga silakan. Berapa orang? 3? Pak? 3. Nggak tahu saya berapa orang. Saya Pak. Saya Bapak. Pauline. Saya George. Ya. Apa kabar? Ya baik Pak Jos. Ini Pak Jos yang banyak bicara. Pak Jos yang banyak bicara. Ini mesti dari Marcel dulu ya. Saya bantu pandu ya Bapak Ibu. Saya bantu pandu Bapak Ibu dari panitia untuk pertandingan nanti 19 Juni. Ya. Di sebelah saya ada Pak George Hendrata, basically the CEO Tiket.com. Jadi kalau untuk khusus pertandingan kita yang mulai di Palestina 14 Juni, 19 Juni kita start untuk bekerja sama. Tiket.com basically sponsor kita, sponsor timnas PSSI untuk sampai akhir tahun. Begitu juga dengan BRI adalah official banking sponsor untuk tim nasional setahun ke depan. That's why kedua partner ini kita ajak gitu, dan monggo teman-teman Bapak Ibu wartawan kalau ada pertanyaan mungkin yang detail-detail mungkin nanti setelah ini kali ya, tapi kalau ada beberapa pertanyaan seputar tiket.com dan juga BRI kami persilahkan. Atau sebelumnya mungkin saya mulai dulu kali ya. Pak George, you want to say something? Dan ya. Jadi kami dari Tiket.com berterima kasih sekali atas kepercayaan yang diberikan oleh PSSI, dari Pak Erick Thohir dan dari organisasi, termasuk juga dari Marcel untuk diberikan kesempatan menjadi mitra penjualan resmi untuk pertandingan PSSI Timnas Indonesia lawan Argentina. Jadi kita akan usahakan yang terbaik, kita siapkan. Kita sudah terbiasa untuk menjual tiket pertandingan PSSI dan juga konser-konser yang skalanya besar. Jadi kita juga ingin untuk mendapat dukungan dari semuanya untuk membuat event ini seberhasil mungkin. Nah di sini di sebelah kanan saya juga ada Pak Solihin ya dari BRI yang mungkin akan menambahkan sedikit. Monggo Pak Solihin. Makasih Pak Marcel. Kami dari BRI terima kasih juga diberikan kesempatan oleh PSSI menjadi partner. Kami dengan PSSI sudah menjadi partner dalam memajukan, tadi seperti kata Pak Erick, memajukan sepak bola Indonesia.
termasuk dalam event-event seperti ini. Nah, terkait dengan pertandingan antara PSSI Timnas Garuda dengan Argentina, dari BRI juga sudah menyiapkan segala sesuatunya, terutama untuk tanggal 5 pada saat pre-sale. Jadi insya Allah nanti dengan kolaborasi yang baik dari PSSI, juga dengan tiket.com, juga dengan sistem kami, semoga nanti pas pre-sale berjalan dengan lancar dan sukses. Gitu, Bapak Ibu, teman-teman ada pertanyaan mungkin ke Bapak-Bapak di sebelah saya, Pak George dan Pak Solihin. Halo, selamat siang. Saya Ikri dari bola.com. Ingin menanyakan soal percaloan, bagaimana dari tiket, apakah ada maksimal pembelian dari satu tiket itu atau bagaimana? Terima kasih. Ya tadi dari keterangan yang diberikan oleh Pak Erick Thohir, jadi satu KTP itu 2. Dan memang seperti konser-konser ataupun pertandingan PSI yang jalanin sebelumnya, kita mengharapkan itu pembelian resmi melalui tiket.com, jadi tidak membeli lewat calo, ya membeli dengan mitra yang resmi. Halo Pak, saya Ikhwan dari cnnindonesia.com. Mau tanya soal proporsi tiket masing-masing kategori itu berapa dan mungkin mau tanya soal kemungkinan war tiket dan mungkin kemungkinan website-nya down atau gimana, antisipasinya seperti apa Pak? Makasih Pak. Mungkin yang kedua saya akan jawab dulu, yang pertama nanti akan Pak Marcel yang jawab. Kalau untuk soal tiket war, kesiapan segala, itu seperti yang saya terangkan tadi, kita sudah mempersiapkan segalanya, seperti kayak penjualan tiket PSSI maupun konser-konser besar yang lain. Jadi kita akan siapkan sehingga kemungkinan itu akan kecil atau sangat kecil sekali. Tapi tentu kita ingin dukungan dari semuanya untuk supaya ini event bisa berhasil. Karena ini merupakan suatu kebanggaan sekali bisa mendapatkan tim Argentina untuk melawan timnas. Dan ini saya juga ingin untuk bisa menjadi kebangkitan dari ekonomi kreatif di Indonesia dan pariwisata. Iya, yang pertama tadi Mas kalau nanya capacity, sebenarnya informasinya dari Gelora Bung Karno ada tersedia, open for public, berapa jumlahnya, seat per kategori gitu. Seperti yang tadi Pak Ketum bicara, kan kita tahu GBK ini 50% ada di atas capacity-nya. Betul ya? 30.000 itu ada di atas sebenarnya kalau lihat capacity-nya, tapi itu datanya terbuka kok. Nah kita menggunakan yang ada, tapi ya tadi kalau total 60 ribuan tiket yang akan kita jual. Setelah kita kurangi dengan beberapa kebutuhan dari sponsor, seperti normalnya pertandingan gitu. Izin bertanya kepada Pak Solihin dari BRI, untuk pembelian khusus di tanggal 5, apakah harus nasabah dengan KTP yang sama, dengan nama akun BRI yang sama, atau kita bisa pakai akun BRI orang lain? Terima kasih. Ya, tentunya kami dari BRI memprioritaskan untuk nasabah gitu ya. Nah itu kan teknisnya kan nanti kan pasti koordinasi juga dengan tim PSSI, dengan tim Pak Jos ya. Tapi intinya tadi kan udah dikunci, satu pembeli, kan maksimal kan menggunakan 2 KTP. Nah tentu tanggal 5 adalah prioritas untuk nasabah BRI. Artinya jika kita masukkan data di tiket.com dengan nama, misalnya nama Novi, artinya harus pembayaran ke Bank BRI dengan pembayarannya nama yang lewat BRI. Dengan nama account BRI-nya Novi juga, ya. Atau bisa dengan nama lain Pak? Ya. Harus dengan nama yang sama BRI. ya Pak ya? Berarti akun BRI dan KTP-nya harus sama ya Pak ya? Makasih Pak. Saya tambahin sedikit kali ya, mungkin secara teknis jangan juga bapak-bapaknya di ini ya, karena ini bos-bos nih samping saya. Tapi teknisnya memang kita mau jaga di platform tiketnya itu 1 orang maksimum 2 tiket. Kan tadi pertanyaannya adalah gimana caranya anticipate calo gitu. Dan how can you control calo, kan kita nggak bisa bilang. Mana kita tahu gitu. Tapi udah pasti war tadi tiket, bayangin aja demand-nya akan berapa puluh juta gitu. Kalau saya ambil data Nielsen 70% yang suka bola di Indonesia, artinya akan ada lebih dari 100 juta orang yang akan masuk di saat yang sama ke tiket.com untuk membeli tiketnya. Dan pada tanggal 5 ada 100 juta orang, mungkin more than that, yang akan nasabah BRI yang akan juga rebutan untuk masuk gitu. Nah itu 2 terpisah Mbak ya, jadi payment is one thing,
login di tiket.com is one thing gitu. Jadi Mbak bisa beli, misalnya nggak punya, kemudian akunnya pakai akun kakaknya gitu BRI. Saya nggak rasa itu bukan masalah sih, no issue gitu. Tapi yang kita jaga adalah waktu masuk ke tiket.com, satu orang maksimum 2 tiket. Ya, itu cara kita buat reduce, anticipate gitu. Nggak ada cara lain gitu. Kita juga coba ini nih agar tadi ya rata, lebih banyak juga fans yang bisa beli gitu akses dan ikutan war. Dan saya pikir warnya akan 5 kali lipat Pak Solihin, Pak George dibanding Coldplay. Sore Pak Niar dari RRI, pertanyaannya satu aja mungkin dari perwakilan tiket.com. Sebenarnya dari 60 ribuan tiket yang nanti akan dijual, ada targetkah penjualannya berapa persen atau 100% kah gitu? Karena kalau kita melihat meskipun memang benar bahwa ini pertandingan besar gitu, harganya mungkin memang sudah sesuai bahwa ini pertandingan akbar, tapi Indonesia belum sampai pada culture bahwa sepak bola dengan pertandingan besar itu kita bisa beli dengan harga seperti itu, karena biasanya pertandingan sepak bola kan tidak semahal ini begitu. Dan mungkin ada targetnya begitu Pak, berapa penjualannya? Terima kasih. Mungkin yang jawab Pak Marcel. Targetnya kemarin, saya pikir kemarin di Kongres Pak Erik sempat jawab gitu. Kita mau budayain, kalau Mbak compare dengan entertainment, saya pikir bola harga yang kita sajikan ini nggak ada apa-apanya, betul nggak? Ya, jadi targetnya definitely full house. Karena kita mau sebanyak mungkin fans untuk ikut serta participate di event ini. Ini event bersejarah kok Mbak. Pak Erik sempat ngomong juga kita nggak mungkin bawa Argentina lagi next 10 years, next 5 years gitu. Kalaupun kita ada uang mungkin dianya ya gitu ya. So target kita ya kita akan isi 60 ribuan tadi dengan fans sepak bola Indonesia bersama dengan tiket.com dan BRI. So far alokasinya yang tadi ya Pak ya, kita nggak ada alokasi dan kita juga nggak bisa buka, tapi intinya merata 3 hari tersebut gitu. Nah cuman cepet-cepetan aja, makanya ada keuntungan privilege buat nasabah BRI ini gitu. Silahkan kejar di hari pertama gitu, karena hanya bisa nasabah BRI di hari pertama. Jadi silakan war Pak, kalau Bapak kayak saya pemegang debit BRI, nah kita berperang lah tanggal 5 Juni di tiket.com. Pak, izin Pak. Taufik dari Koran Jawa Pos Pak. Ini kan kalau misalnya bicara tiket online kan di Liga 1 kan juga musim lalu kan juga menerapkan tiket online Pak ya. Nah mekanisme penukarannya kan beberapa tim ada yang langsung bisa masuk, ada juga yang nukar tiket Pak sehingga terjadi antrian. Nah buat game Indonesia lawan Argentina ini apakah juga akan nukar tiket jadi gelang atau apa gitu Pak, atau bisa langsung masuk Pak? Tetap scan barcode atau gimana gitu Pak? Saya bantu jawab ya Mas. Yes. Kan tadi juga ada pertanyaan gimana to avoid calo, to avoid double ticket. Ya even Mas nonton Premier League hari ini juga ada double ticket ya, bukan mereka nggak ada. Dan how to avoid, gimana anticipate-nya, yes kita akan ada penukaran tiket H-sekian sebelum hari H, kita akan announce soon. Tapi itu kita lakukan agar nggak numpuk di hari H yang double tiketnya. Jadi kalau memang dia ada kopi tiketnya dan lain-lain, kita bisa anticipate di H-sekian-sekiannya. Yes, dan semua tiket akan harus ditukarkan untuk datang ke stadium karena ini high demand, high risk match buat kita Mas gitu. Demand-nya sangat tinggi. Ya jamnya kita infoin ya, karena kita masih ada pertemuan lebih teknis nanti dengan tim technical dari tiket.com maupun dari BRI. Ditunggu aja Mas. Mas, untuk BRI dan tiket.com yang tiket pre-sale-nya itu di tanggal 5, apakah bisa menjamin tiketnya itu nggak habis di tanggal 5 untuk tiket yang all payment hari kedua? Iya kami jamin. Jadi tanggal 5, 6, 7 yang tadi seperti diumumkan Pak Erick Thohir, 5 untuk khusus nasabah BRI, which is cukup besar alokasinya, 6, 7 buat publik gitu. Lalu untuk kuota, pembagian kuotanya di hari-hari itu berapa? Detailnya cukup complicated Mbak, saya bisa terangin nanti 2 kali 24 jam ke Mbak, karena setiap kategori di GBK kan kapasitinya beda-beda. Jadi ada hitungannya juga yang kami udah persiapkan gitu. Tapi anyhow kita udah persiapkan
hari 1 harusnya cukup alokasinya buat eksklusif BRI cardholders, yang kedua ketiga hari Selasa Rabu untuk publik. Gitu teman-teman, terima kasih Pak George, terima kasih Pak Solikin, terima kasih Pak. Terima kasih. Ini momen yang mungkin langka ya. Dan saya harap kamera semua on. Kalau perlu handphone yang juga diaktifkan kameranya. Jadi selain kamera yang resmi, kamera yang dari pribadi juga boleh. Saya hanya ingin menyampaikan, sebenarnya bukan keberatan, tapi saya merasa bahwa ini harus ada yang dibicarakan secara serius. Bukan berarti saya tidak mengharapkan Argentina datang ke sini, tapi saya berharap Messi memberi sumbangsih dalam kehidupan saya. Walaupun mungkin banyak yang tidak optimis bahwa kita, banyak mengatakan mungkin kita kalah. Ya, sepak bola itu kalau nggak menang ya kalah. Dan jangan salah, Argentina juga punya pikiran yang sama. Mereka kesini juga takut kalah. Kita pada posisi yang diuntungkan, karena kalau Indonesia kalah, itu resikonya lebih kecil daripada kalau Argentina kalah. Argentina kalah, itu akan malu. Tapi misalnya kita kalah, itu maklum. Jadi bebannya lebih berat ke Argentina. Dan karena bebannya berat, artinya timnas Argentina lebih khawatir. Ketika kekhawatiran tinggi, ketakutan muncul, imun akan turun. Imun berkaitan dengan daya tahan tubuh. Sepak bola adalah olahraga yang sangat bertumpu pada daya tahan tubuh. Kalau timnas Argentina daya tahan tubuhnya turun, sedangkan kita justru membaik dan stabil, ini ada peluang mereka menang. Walaupun kecil, apalagi kita. Tapi jangan optimis. Sekali lagi, maksudnya jangan optimis kita kalah. Kan lebih banyak yang mengatakan, paling kita kalah. Jangan optimis kalah, kita harus pesimis untuk kalah. Karena tenang aja, kalau selama ini mungkin ya, saya tahu bahwa ini apalagi di tahun-tahun politik seperti ini kan rawan sekali ya. Kita tahu bahwa bola itu sama kayak tahu, sama-sama bulat. Artinya apa? Karena sama-sama bulat,
Berarti sudah biasa kalau digoreng dadakan. Jadi kalau ada masalah, ya kan? Kalau masalah bola ini secara politik digoreng dadakan itu biasa. Karena bola itu sama kayak tahu, sama-sama bulat. Digoreng dadakan. 500-an. Itu kalau tahu. Tapi saya ini sudah menghibur diri ya sebelum ketemu Bapak Erick Thohir karena ada dua sebenarnya yang saya pertaruhkan. Yang pertama adalah beat untuk penampilan stand up komedi saya yang saya katakan bahwa kita harus bangga dengan Indonesia karena tim-tim yang pernah menjadi juara dunia itu pernah saling mengalahkan. Semua tim yang pernah menjadi juara dunia pernah saling mengalahkan. Argentina sama Brasil pernah kalah juga masing-masing. Ketemu tim juara dunia lainnya pernah kalah, pernah menang masing-masing. Tapi dari semua timnas yang pernah menjadi juara dunia, belum satu pun bisa mengalahkan timnas Indonesia. Yang tidak terkalahkan adalah timnas Indonesia. Dan ini ada peluang timnas Indonesia bisa dikalahkan timnas Argentina. Apakah saya harus merubah beat ini? Atau Argentina harus kita kalahkan? Lebih besar mana peluangnya dan lebih mudah mana? Saya kira lebih mudah merubah beat saya. Loh, bukan mulai nggak pede, karena kalau saya terus terang, kalau saya sih pede-pede aja, saya ya semangat-semangat aja kan, yang main bukan saya. Tapi sekali lagi jangan melebar kemana-mana ini karena saya datang ke sini tujuannya karena ingin saya dapat klarifikasi yang jelas dari Pak Erick Thohir karena ini menyangkut nasib saya ke depan ya. Karena 2024 saya tidak bisa bertarung jadi nasib saya hanya sebagai komika tetap stand up komedian. Ini kalau sampai beat saya ini tidak bisa saya pakai, saya tuh gimana saya bisa marah dengan Pak Erick Thohir ya kan? Saya seperti kemarin Pak video saya yang Bapak langsung respon itu terus terang muncul dari dalam hati saya. Pak, saya juga mohon maaf Pak ya, bukan saya membawa nasib saya ke sini, tapi ada kaitannya gitu Pak. Jadi yang harus diperjelas masalah itu Pak. Bagaimana kalau sampai nanti kita kalah Pak? Itu saya satu beat itu seperti saya sampaikan itu sepeda motor 4 loh Pak dapat Pak. Tadi 5 mobil rencananya tapi belum dapat. Jadi kalau saya harus mengganti beat itu kan belum tentu lucu lagi Pak. Saya udah secara usia ya ini terus terang ya kayak Messi, mungkin ini Messi juga di timnas juga mungkin periode terakhir Piala Dunia berikutnya belum tentu bisa memperkuat kan. Saya juga sampai usia 53 belum masuk timnas malah. Ini kan saya kira berat sekali. Ini mumpung ada Pak Erick nih Pak, saya ingin dapat penjelasan dari Pak Erick Thohir nih, karena teman-teman media nunggu Pak. Dan 19 tiket Pak, masalah tiket Pak. Jadi ini calon tong mohon maaf kalau PSSI yang sekarang bisa merusak beatnya Cak Lontong. Karena itu bagian memang kita di PSSI ini menaikkan nyali kita, mental kita, nantang yang berat-berat gitu. Ya, walaupun baru juara SEA Games. Lalu 32 tahun loh Pak. Saya 32 tahun itu nonton TV terus baru kemarin kita juara SEA Games. Bayangin 32 tahun saya tungguin dan tepuk tangan dong buat timnas sepak bola kita, PSSI kita. Jadi calon tong, rekan-rekan media, para masyarakat sepak bola, dan tentu para partners yang hadir yang mungkin sebutannya belakangan nanti. Jadi insya Allah 19 Juni kita bisa punya pertandingan kelas dunia ada di Indonesia. Di mana mungkin teman-teman media juga dan para masyarakat sepak bola sudah menunggu-nunggu nih. Ini beneran ada nggak tiketnya? Ada ya, nanti secara detail dari teman-teman tiketing akan menjelaskan. Tapi yang pasti ya kita akan mulai pembelian tiket ini tanggal 5 Juni khusus untuk BRI card holder ya, karena kita ada beberapa sponsor itu. Lalu nanti tanggal 6 dan 7 Juni baru ada
public sales atau penjualan secara umum dengan metode semua pembayaran. Itu yang kita lakukan. Lalu pembelian tiket bisa dilakukan melalui website PSSI, tentu tiket.com ya, melalui aplikasi mobile dan semua bisa. Dan tentu kick off-nya itu jam 7.30 malam kick off-nya ya. Atau mau disiangin supaya agak panas. Nah, potensinya lebih tinggi soalnya kita. Untuk menang? Nah, atau kita siangin? Kalau saya sih nggak masalah. Nggak masalah ya. Memang Oke, kalau di atas kertas mungkin kita kalah, tapi kita harus optimis karena ini main bolanya di atas rumput, Pak. Iya baik, oke. Jadi 7.30 jumlah tiket yang dijual adalah sebanyak 60 ribuan. Ini tentu berdasarkan ada aturannya ya. Dan sehingga kita juga jaga hari ini. Udah itu aja kan yang ditunggu, apalagi? Oh harga. Oh, iya. Wah ini harga ini yang penting Pak. Ini katanya ada tiket terusan juga untuk sampai ke Coldplay Pak ya? Ada nanti. Saya dengar ada ini tiket terusan sampai Coldplay, jadi beli tiket sekarang bisa sampai nanti nonton Coldplay dengan syarat nggak keluar stadion ya sampai 15 November ya. Jadi tentu kita coba melayani masyarakat sepak bola dengan harga yang baik ya. Ini sudah termasuk pajak dan biaya servis. Jadi waktu kita menjual tiket mungkin ada 2% apa nanti dijelaskan. Untuk kategori 3 itu 600.000. Kategori 2 1,2 juta. Kategori 1 2,5 juta. Dan untuk VIP Barat dan Timur 4,250 juta. Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan. Ya 1 jutaan. Jadi ini saya rasa hitung-hitungan yang bisa kita lakukan secara maksimal. Dan ini menjadi bagian kita juga mendorong tahun depan pertandingan internasional lagi di Indonesia. Jadi ini tes yang kita harus lakukan di PSSI. Selain kita mempunyai pertandingan-pertandingan memperbaiki ranking kita. Ya, tetapi juga ada pertandingan kelas dunia yang kita ngetes nyali kita. Dan tentu saya mohon dukungan daripada supporter masyarakat sepak bola untuk bisa mensukseskan pertandingan internasional kelas dunia yang ada di Indonesia. Mungkin dari saya itu sekian. Ada yang mau tambahkan dari pihak tiketing? Cukup, nanti tanya jawab sendiri ya. Silakan dari media. Ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Selamat sore Pak Erik, saya Majid dari Tribun News. Mungkin yang kita tanyakan karena tiket ini banyak dicari oleh para penonton, bagaimana Pak untuk mengantisipasi kehadiran calo-calo nanti Pak yang mungkin bisa memanfaatkan momen ini Pak, itu aja Pak, terima kasih. Ya, kita nanti ada sistem yang dibangun dan salah satunya agak lebih ketat lagi. 1 KTP hanya berlaku 2. Ya. Ini kita mau perketat karena jangan sampai nanti ya masyarakat yang benar-benar cinta sepak bola malah terkesampingkan. Nah, ini yang kita jaga dan kita harapkan dengan sistem yang sedang dibangun ini bisa terjagalah mudah-mudahan gitu. Ya. Assalamualaikum, selamat sore Pak, Niat dari RRI. Tadi tiketnya disebutkan jumlah yang akan dijual itu kurang lebih sekitar 60 ribuan. Itu artinya kapasitas GBK tidak akan penuh, boleh tahu Pak alasannya kenapa? Ya tentu ada beberapa hal yang memang kita jaga. Satu, kapasitasnya biar seimbang. Ya ini juga menjaga keamanan, tetapi tentu kan ada pihak-pihak sponsor yang sudah mempunyai kuota tiket. Ini yang kita jaga juga ya. Belum lagi nanti kita harapkan juga pada bersamaan ini juga beberapa tokoh sepak bola internasional, beberapa kepengurusan negara Asia Tenggara, Asia, dan bahkan dunia kita mau undang juga supaya melihat bagaimana sebenarnya fasilitas di Indonesia tidak kalah. Karena kemarin waktu tim Argentina datang ke sini, ya mereka sangat-sangat terkejut dengan infrastruktur yang kita miliki. Baik lapangan, tempat latihan, hotel, infrastruktur hotel, airport dan lain-lainnya. Jadi ini yang kadang-kadang juga kita ingin menunjukkan ke beberapa negara yang mungkin belum pernah ke Indonesia
kita ini negara yang kuat dalam membangun sepak bola, baik di kultural tetapi juga di infrastruktur. Tinggal kebiasaan yang kita harus bangun, kebiasaan untuk jadi tradisi supaya kita juga diperhitungkan di dunia tentunya. Ya, silakan. Oh ya, di sini, yang kiri. Ini dulu ya. Perkenalkan Pak, saya Reza Hadian dari Bloomberg Technos. Izin bertanya untuk kapasitas webnya sendiri bagaimana ya? Kan ini pasti bakal banyak yang nanti war tiketnya. Apakah nanti ada antisipasi supaya webnya agar tidak down atau mungkin kapasitas maksimalnya berapa sih untuk orang yang masuk ke web itu untuk pemesanan tiket? Terima kasih. Nanti ada yang jelaskan ahlinya, bukan saya. Ya. Yang belakang mungkin paling belakang. Bentar, yang belakang. Sore Pak, saya Bunga dari CNBC mau tanya untuk presentasi bagi hasilnya itu untuk penjualan tiket dengan Argentina seperti apa? Lalu yang kedua biaya untuk FIFA Matchday versus Argentina disebut-sebut mencapai 5 juta dolar Amerika Serikat. Ini anggarannya apakah ada Pak? Ya. Nah ini kemarin waktu pakai dasi ditanya sama. Hari ini nggak pakai dasi langsung ditanya anggarannya ada atau tidak. Jadi gini loh, kemarin PSSI sudah kongres. Di situ PSSI ingin juga ya selain dapat dukungan pemerintah yang maksimal untuk membangun sepak bola Indonesia, apakah di infrastruktur, apakah di tim nasional, tetapi PSSI sendiri juga harus mulai membiasakan diri melakukan komersialisasi. Ini pertama kali kemarin PSSI mengannounce atau mempunyai target penjualan sampai 260 miliar yang harus ditargetkan. Karena ini ongkos-ongkos yang kita harus lakukan untuk membawa tim, baik juga untuk training, membayar pelatih, dan juga yang hal-hal yang lain ada yang hubungan dengan tim nasional. Ya, jadi percayalah nanti semua akan terbuka pada waktunya, ya karena kita juga udah menunjuk kemarin auditor Ernst & Young, gitu. Dan itu nanti semua data-datanya bisa kelihatan seperti apa pendapatannya, apa kosnya dan lain-lain. Tetapi jangan gara-gara saya nggak pakai dasi ditanya ini lagi, agak tersinggung nih saya nih. Tadi di belakang ya. Ya silakan. Ya. Kamu kejauhan, susah ini. Ya. Itu kan bawa mic pakai sendiri aja Mas. Iya itu kan bawa mic sendiri. Oh mic-nya. Oh mic-nya bukan nggak nyambung ke sini ya. Izin Pak, Jona dari Kompas TV. Pak ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama soal harga tiket paling murah kan 600.000 Pak. Ya. Apakah ini sebenarnya juga sudah menjangkau supporter kita? Kan kalau kita supporter kita kan daya belinya tidak tinggi Pak. Ya. Apakah ini sudah harga yang paling murah atau gimana Pak? Terus yang kedua, kalau kita lihat kan kalau kita melihat kayak sistem tiket di Coldplay kan ada istilah war tiket nih Pak. Nah ini apakah nanti sudah ada planning gimana nanti jangan sampai dia rusuh atau ricu gara-gara penjualan tiket di timnas Argentina nih Pak? Ya tentu kita melakukan research untuk harga-harga apa yang bisa terjangkau. Tetapi ini sesuatu dari masyarakat olahraga ya, saya juga ingin mengetuk gitu. Jangan selalu ketika kita membawa event olahraga besar itu selalu kalah bersaing dengan entertainment gitu loh. Padahal kan kalau entertainment saja. Kalau olahraga ini ada nasionalismenya. Dan ini bagian juga membangun tim nasional kita gitu. Mestinya secara value mestinya lebih mahal. Coba kita lihat pertandingan olahraga di dunia ya. Yang namanya FIFA World Cup itu jauh tiketnya lebih mahal dari konser apapun. Nah tetapi kita tentu bertahap. Karena itu saya juga mendorong kemarin salah satunya di Liga. Ya, baik juga di tim nasional, bagaimana kita bisa mempersiapkan panitia yang baik sehingga kualitas gamenya naik. Nah ini yang kita dorong. Jadi supaya apa? Ada apresiasi dari kedua belah pihak, kita sebagai penyelenggara bisa memberikan tentu operasional terbaik, tetapi dari masyarakat olahraga sendiri bisa meninggikan status sosialnya gitu. Jangan kalau misalnya entertainment ya seakan-akan jadi semuanya murah. Tetapi begitu ada sumbangsi kepada nasionalisme olahraga kita selalu dianggap mahal. Nah ini saya rasa kita melakukan tadi dorongan moral bahwa ini dalam membangun olahraga kita juga harus bersama-sama, tidak bisa PSSI berdiri sendiri, itu yang kita dorong. Ya, untuk tiket war saya rasa nanti dijawab seperti apa mekanismenya. Ya, tetap saya rasa tadi yang saya sampaikan
tanggal 6-7 Juni akan dijual bebas, untuk tanggal 5 memang kita ada kerjasama dengan perbankan. Ya, yang sini ya, tadi kamu udah ya? Yang oke, silakan. Kanan itu. Yang sini. Ya, si mbaknya. Selamat sore Pak Erik dan semuanya. Perkenalkan saya Rizky dari olahbola.com. Saya mau menanyakan, tadi kan untuk masalah tiketing kan paling tinggi kan VIP. Apakah ada tiketing untuk ultimate experience-nya juga Pak Erik yang bisa memungkinkan kita untuk bertemu langsung dengan para pemain Argentinanya? Terima kasih. Itu pertanyaan yang masuk ke WhatsApp saya setiap hari. Tetapi dengan sangat menyesal, memang karena mereka juara dunia dan banyak pemain bintang, jadi memang restrukturisasi ini mohon dimaklumi nanti ya. Jadi kita tidak ada yang namanya coaching klinik ataupun gala dinner dan lain-lainnya. Jadi emang ini benar-benar kita dituntut mengapresiasi pertandingan sepak bolanya itu sendiri, bukan sampingannya. Nah karena itu saya juga tanggal 5 Juni ini akan bertemu dengan tim pelatih dan seluruh pemain. Tadi yang dicita-citakan oleh Cak Lontong, jangan sampai rekor yang kita sudah jaga puluhan tahun ini terpecahkan ketika kita kalah dengan juara dunia. Itu kita harus pertahankan, itu harga diri. Cuma harga juara diri. dunia pasti Betul. bisa kalahkan. Itu harga diri, harga diri. Jadi kita akan fokus di pertandingan. Oke. Ya silakan, yang sini. Ya. Halo selamat sore, saya Diego dari CNN Indonesia TV. Izin bertanya Pak Erik, kalau dari PSSI sendiri sebenarnya output apa sih yang diharapkan dari pertandingan antara Indonesia melawan Argentina ini? Kemudian yang kedua, kita boleh tahu nggak sih Pak sebenarnya mekanisme pengajuan pertandingan persahabatan di FIFA itu seperti apa, dan boleh cerita sedikit proses yang dilalui Indonesia untuk menjalin pertandingan persahabatan dengan Argentina ini seperti apa? Terima kasih Pak. Ya tentu proses mengajukan pertandingan persahabatan itu ada dua macam. Ada bisa melalui agent, ada bisa melalui langsung antara federasi. Nah kita sedang mencoba untuk tim besar kita coba kontak langsung. Karena memang ini juga akan meningkatkan kepercayaan status antara federasi di dunia. Ya kalau kita selalu melewati orang lain, akhirnya tentu standar federasi kita juga direndahkan. Artinya itu agen-agen bisa melakukan. Tetapi kalau kita punya standar tinggi, misalnya tahun depan, kita punya cita-cita dari 8 FIFA Matchday kan kita sudah sepakat 7 untuk memperbaiki ranking, 1 pertandingan besar. Saya tidak tahu tahun depan apa, kita lihat. Nah ini justru meng-create confidence bahwa oh Indonesia pernah berkontak langsung dan diapresiasi oleh tentu Asosiasi Sepak Bola Argentina. Jadi ini sesuatu dan mereka akan cross check, benar nggak fasilitasnya bagus, langsung, tidak melalui tangan-tangan lain. Itu yang kita lakukan. Nah kalau masalah bagaimana pertandingan ini, kira-kira teman media sendiri seperti apa tanggapannya? Kira-kira, ayo dong. Salah atau benar gitu. Kalau salah kenapa, kalau benar kenapa? Biasanya mau tanggapan kalau dikasih hadiah Pak. Oh gitu. Termasuk tadi sepeda. Tapi memang perlu saya garis bawahi tadi Pak, benar Pak. Kalau dari antar federasi itu menjadikan level kita itu setara, karena di FIFA memang yang diakui kan seperti itu. Dan kita harus bangga karena kita bisa mendatangkan timnas Argentina. Argentina belum tentu bisa mendatangkan timnas Indonesia. Ya itu betul. Sulit sekali kita terbang ke sana itu. Belum tentu mau mereka. Jadi prosesnya waktu itu ketika ada kongres di Rwanda, saya mengontak beberapa federasi, ya, ada Brazil, ada Maroko, ada Argentina, ada Portugal yang terakhir. Tetapi memang kita ada keinginan bawa Argentina. Ya, ternyata responnya positif. Ya, bukan berarti pertandingan-pertandingan lain tidak akan berlanjut di tahun depan, tapi tidak di tahun ini, ya. Karena tidak mungkin kita juga FIFA Matchday bertanding dengan tim-tim besar terus. Nah, kapan ranking kita naik gitu. Nah, itu yang kita lakukan dan kita tidak menutup ya kerjasama dengan agent, kita sangat terbuka.
kemarin seperti di Kongres PSSI juga kita mendorong bahwa yang namanya klub-klub besar kalau mau datang ke Indonesia silakan klub-klub melobi, jangan PSSI. PSSI biar fokus membawa tim nasional. Jadi kalau kemarin kan kadang-kadang dicampur-campur, begitu klub besar PSSI mau ikut campur, nggak usah lah. Ini era keterbukaan di mana kita ingin mendorong juga klub-klub kita besar, liga, suruhkan mereka tanding sendiri. Kita fokus tim nasional kita gitu ya. Jadi kalau ditanya lagi kenapa, ya tes nyali lah ya, nah, itu penting lah tes nyali. Masa ketika kita dihadapkan dengan tim-tim besar, pemain besar, langsung nggak bisa main, kapan naik ininya derajatnya kita sebagai bangsa gitu. Betul. Ya. Ya, sana. Yang kiri. Selamat sore Pak. Saya Reski dari C-Today. Mau nanya soal agendanya Argentina itu nanti seperti apa ya? Apakah kapan datangnya? Terus juga apakah ada latihan dulu di GBK atau di mana untuk nanti persiapan 19 Juni? Makasih. Datangnya tanggal sekian, mendarat sekian, jam sekian, tinggal di hotel sekian, semuanya confidential. Karena masalah keamanan yang memang mereka minta secara prioritas. Oke, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Erik, Calon Tong, Pak Mali, Bang Ria. Saya Adi dari bola.com. Pak, Argentina sudah mengumumkan mereka membawa 27 pemain untuk tur Asia, termasuk Lionel Messi, Pak. Dengan harga tiket 600.000 sampai jutaan ini, apakah para calon penonton nanti akan mendapat jaminan, Pak, bisa menyaksikan Lionel Messi bermain? Ataukah ada klausul atau kesepakatan antara PSSI dengan AFA, Pak? Apakah Messi harus bermain di laga nanti? Terima kasih. Ya, saya rasa gini, permain sepak bola itu kan permainan tim. Ya, kita tidak bisa terjebak hanya satu individu. Dan tadi yang disampaikan Cak Lontong, kita ada keseriusan menambah poin. Ya, kita tidak mau terkalahkan dengan Piala Dunia tapi. Dan ini hitung-hitungan poinnya luar biasa loh. Kalau kita seri itu dapat poin 4,55. Kalau menang 9,55. Ya, jadi kalau saya kembali, kenapa tanggal 5 Juni saya akan bertemu para pemain untuk meyakinkan there is nothing impossible. Ya, semua di dalam bola itu harus bisa. Ya, kemarin di U20 ada pertandingan beberapa di atas kertas bisa menang, terbukti ada juga yang kalah. Brazil kemarin sempat kalah 3-0 dari Italia, akhirnya 3-2, akhirnya Brazil lolos. Tim Jepang yang tadinya di pertandingan pertama lawan Senegal menang 1-0, di 2 pertandingan berikutnya kalah, akhirnya tidak lolos dan terus terang Jepang kecewa berat. Nah, jadi hal-hal ini harus kita biasakan, jangan sampai kita membawa tim besar itu langsung seakan-akan kita ngeliat tembok gitu loh. Ya, justru ini kesempatan kita tadi kalau memang bisa bermain baik ya, bisa menyajikan yang baik dengan tentu tim yang terbaik di dunia, kenapa tidak gitu. Dan tentu yang pasti ya komitmen dari Argentina, mereka sudah membawa full tim. Ya, ini apresiasi yang luar biasa. Hanya salah satu pemain yang saya sukain nggak dibawa karena main di Liga Champion. Ya, namanya nggak keluar soalnya, saya ngarepin keluar supaya ada akses langsung sebenarnya gitu. Cuman ya ternyata nggak diikut sertakan, memang ada aturan FIFA karena ketika mereka bermain Champions League dalam berapa hari mereka bisa dibebaskan itu. Sayang sebenarnya gitu. Ya, 2 terakhir cukup. Ya, ini depannya. Kasihan nanti yang mau jelasin yang lain yang lebih penting tuh. Ayo. Halo, selamat sore Pak Erik. Saya Bani dari Detik. Pak, mau nanya soal ini, soal teknis sih Pak ya. Tapi mudah-mudahan Pak Erik bisa jawab soal tiket. Tadi Bapak bilang satu KTP cuma bisa beli 2 tiket ya Pak. Apakah itu bisa dipindahkan ke orang lain? Kalau bisa kan artinya membuka praktek percaloan ya Pak. Nah, pertanyaan kedua, ini kan tadi tiket termurah harganya 600.000 ya Pak. 16.000 itu kalau mungkin kalau dihitung-hitung nggak akan menutup biaya yang akan PSSI keluarkan untuk mendatangkan Argentina gitu. Walaupun bisa di cover ke aktiviti-aktiviti yang lain. Tapi apakah mindset PSSI atau Pak Erik udah siap dengan rugi gitu Pak dalam pertandingan ini? Terima kasih. Saya ingin mendidik PSSI jangan jadi PSSI yang rugian. Apakah di prestasi ataupun di usaha. Karena tentu kita harus membiasakan PSSI juga
punya strategi planning yang tepat gitu. Jadi tentu mengadakan pertandingan FIFA Matchday itu ya harus kita yakini bisa juga membawa hasil untuk prestasi tim nasional tetapi juga untuk keuangan PSSI yang lebih baik. Nah, kita optimis dengan pemasukan tiket yang saya rasa sangat affordable ya 600.000. Ini kan mayoritas 600.000 jangan salah. Lalu ditambah nanti pemasukan dari media, sponsor, saya rasa target kita bisa ada profit itu yang kita targetkan gitu. Supaya apa? Jangan sampai kita dibiasakan tidak bisa membawa pertandingan besar lagi karena apa? Rugi. Ya, kalau ini rugi kapok, tahun depan kapan lagi kita bawa? Akhirnya hanya mimpi. Sedangkan di PSSI yang baru, para exco dan saya bersepakat kalau bisa setahun sekali kita bawa pertandingan besar yang kelas dunia di Indonesia. Jadi ya ini kita dituntut juga PSSI untuk lebih profesional dan giat dalam melakukan event-event besar seperti ini gitu. Terakhir. Satu lagi. Ya mbaknya. Ya. Perkenalkan nama saya Novi dari UC Indihome TV. Pak, untuk penonton yang nggak dapat tiket bisa nonton di TV mana ya? Soalnya untuk hak siarnya belum tahu Pak. Ya hak siar sabar karena ada proses bidding dari beberapa media. Nah mungkin 1-2 hari ini kita akan umumkan ya. Tetapi proses bidding yang kita lakukan sekarang ini tidak per game. Tetapi merupakan kontrak untuk beberapa event pertandingan tim nasional. Ya, jadi kita prosesnya mirip seperti liga, tetapi ini khusus tim nasional. Jadi kita tidak lagi bidding per game, tapi benar-benar dalam setahun berapa kali pertandingan, gitu. Itu yang kita dorong sekarang. Oke, baik, udah cukup. Terima kasih ya. Ada dari tiket.com? Ayo, kalau mau ke depan, silakan. Mungkin ada pertanyaan, kita minggir. Ya. Terima kasih ya semua ya. Silakan dari BRI juga silakan. Saya berapa orang? Saya George. Apa kabar? Ya baik Pak Jos. Pak Jos yang banyak bicara. Pak Jos yang banyak bicara. Ini mesti dari Marcel dulu. Saya bantu Pandu ya Bapak Ibu. Saya bantu Pandu Bapak Ibu dari panitia untuk pertandingan nanti 19 Juni. Di sebelah saya ada Pak George Hendrata, basically CEO Tiket.com. Jadi kalau untuk khusus pertandingan kita yang mulai di Palestina 14 Juni, 19 Juni, kita start untuk bekerja sama. Tiket.com basically sponsor kita, sponsor Timnas PSSI untuk sampai akhir tahun. Begitu juga dengan BRI, adalah official banking sponsor untuk tim nasional setahun ke depan. That's why kedua partner ini kita ajak gitu, dan monggo teman-teman Bapak Ibu wartawan kalau ada pertanyaan mungkin yang detail-detail mungkin nanti setelah ini kali ya, tapi kalau ada beberapa pertanyaan seputar tiket.com dan juga BRI kami persilahkan. Atau sebelumnya mungkin saya mulai dulu kali ya. Pak George, you want to say something? Dan ya. Jadi kami dari tiket.com berterima kasih sekali atas kepercayaan yang diberikan oleh PSSI, dari Pak Erick Thohir dan dari organisasi, termasuk juga dari Marcel untuk diberikan
kesempatan menjadi mitra penjualan resmi untuk pertandingan PSSI Timnas Indonesia lawan Argentina. Jadi kita akan usahakan yang terbaik, kita siapkan, kita sudah terbiasa untuk menjual tiket pertandingan PSSI dan juga konser-konser yang skalanya besar. Jadi kita juga ingin untuk mendapat dukungan dari semuanya untuk membuat event ini seberhasil mungkin. Nah di sini di sebelah kanan saya juga ada Pak Solihin ya dari BRI yang mungkin akan menambahkan sedikit. Monggo Pak Solihin. Terima kasih Pak Marcel. Kami dari BRI terima kasih juga diberikan kesempatan oleh PSSI menjadi partner. Kami dengan PSSI sudah menjadi partner dalam memajukan, tadi seperti kata Pak Erik, memajukan sepak bola Indonesia, termasuk dalam event-event seperti ini. Nah terkait dengan pertandingan antara PSSI Timnas Garuda dengan Argentina, dari BRI juga sudah menyiapkan segala sesuatunya, terutama untuk tanggal 5 pada saat pre-sale. Jadi insya Allah nanti dengan kolaborasi yang baik dari PSSI, juga dengan tiket.com, juga dengan sistem kami, semoga nanti pas pre-sale berjalan dengan lancar dan sukses. Gitu, Bapak Ibu, teman-teman ada pertanyaan mungkin ke Bapak-Bapak di sebelah saya, Pak George dan Pak Solihin. Halo, selamat siang. Saya Ikri dari bola.com ingin menanyakan soal percaloan bagaimana dari tiket, apakah ada maksimal pembelian dari satu tiket itu atau bagaimana? Terima kasih. Ya tadi dari keterangan yang diberikan oleh Pak Erick Thohir, jadi satu KTP itu 2. Dan memang seperti konser-konser ataupun pertandingan PSI yang jalanin sebelumnya, kita mengharapkan itu pembelian resmi melalui tiket.com, jadi tidak membeli lewat calo, ya membeli dengan mitra yang resmi. Halo Pak, saya Ikhwan dari cnnindonesia.com. Mau tanya soal proporsi tiket masing-masing kategori itu berapa-berapa dan mungkin mau tanya soal kemungkinan war tiket dan mungkin kemungkinan website-nya down atau gimana, antisipasinya seperti apa Pak? Makasih Pak. Mungkin yang kedua saya akan jawab dulu, yang pertama nanti akan Pak Marcel yang jawab. Kalau untuk soal tiket war, kesiapan segala itu seperti yang saya terangkan tadi, kita sudah mempersiapkan segalanya seperti kayak penjualan tiket PSSI maupun konser-konser besar yang lain. Jadi kita akan siapkan sehingga kemungkinan itu akan kecil atau sangat kecil sekali. Tapi tentu kita ingin dukungan dari semuanya untuk supaya ini event bisa berhasil. Karena ini merupakan suatu kebanggaan sekali bisa mendapatkan tim Argentina untuk melawan timnas. Dan ini saya juga ingin untuk bisa menjadi kebangkitan dari ekonomi kreatif di Indonesia dan pariwisata. Iya, yang pertama tadi Mas kalau nanya capacity sebenarnya informasinya dari Gelora Bung Karno ada tersedia, open for public, berapa jumlahnya, seat per kategori gitu. Seperti yang tadi Pak Ketum bicara, kan kita tahu GBK ini 50% ada di atas capacity-nya. Betul ya? 30.000 itu ada di atas sebenarnya kalau lihat capacity-nya, tapi itu datanya terbuka kok. Nah kita menggunakan yang ada, tapi ya tadi kalau total 60 ribuan tiket yang akan kita jual. Setelah kita kurangi dengan beberapa kebutuhan dari sponsor. Seperti normalnya pertandingan gitu. Izin bertanya kepada Pak Solihin dari BRI. Untuk pembelian khusus di tanggal 5, apakah harus nasabah dengan KTP yang sama, dengan nama akun BRI yang sama, atau kita bisa pakai akun BRI orang lain? Terima kasih. Ya, tentunya kami dari BRI memprioritaskan untuk nasabah gitu ya. Nah itu kan teknisnya kan nanti kan pasti koordinasi juga dengan tim PSSI, dengan tim Pak Jos ya. Tapi intinya tadi kan udah dikunci, satu pembeli, ini kan maksimal kan menggunakan 2 KTP. Nah tentu tanggal 5 adalah prioritas untuk nasabah BRI. Artinya jika kita masukkan data di tiket.com dengan nama, misalnya nama Novi, artinya harus pembayaran ke Bank BRI dengan pembayarannya nama yang lewat BRI. Dengan nama account BRI-nya Novi juga, ya. Atau bisa dengan nama lain Pak? Ya. Harus dengan nama yang sama BRI. ya Pak ya? Ya. Berarti akun BRI dan KTP-nya harus sama ya Pak ya? Makasih Pak.
Mau saya tambahin sedikit kali ya, mungkin secara teknis jangan juga bapak-bapaknya di ini ya, karena ini bos-bos nih samping saya. Tapi teknisnya memang kita mau jaga di platform tiketnya itu satu orang maksimum 2 tiket. Kan tadi pertanyaannya adalah gimana caranya anticipate calo gitu. Dan how can you control calo, kan kita nggak bisa bilang. Mana kita tahu gitu. Tapi udah pasti war tadi tiket, bayangin aja demand-nya akan berapa puluh juta gitu. Kalau saya ambil data Nielsen 70% yang suka bola di Indonesia, artinya akan ada lebih dari 100 juta orang yang akan masuk di saat yang sama ke tiket.com untuk membeli tiketnya. Dan pada tanggal 5 ada 100 juta orang, mungkin more than that, yang akan nasabah BRI yang akan juga rebutan untuk masuk gitu. Nah itu dua terpisah Mbak ya, jadi payment is one thing, login di tiket.com is one thing gitu. Jadi Mbak bisa beli, misalnya nggak punya, kemudian akunnya pakai akun kakaknya gitu BRI. Saya nggak rasa itu bukan masalah sih, no issue gitu. Tapi yang kita jaga adalah waktu masuk ke tiket.com, satu orang maksimum 2 tiket. Ya, itu cara kita buat reduce, anticipate gitu. Nggak ada cara lain gitu. Kita juga coba ini nih agar tadi ya rata, lebih banyak juga fans yang bisa beli gitu, akses dan ikutan war. Dan saya pikir war-nya akan 5 kali lipat Pak Solihin, Pak George dibanding Coldplay. Sore Pak Niar dari RRI, pertanyaannya satu aja mungkin dari perwakilan tiket.com, sebenarnya dari 60 ribuan tiket yang nanti akan dijual, ada targetkah penjualannya berapa persen atau 100% kah gitu? Karena kalau kita melihat meskipun memang benar bahwa ini pertandingan besar gitu, harganya mungkin memang sudah sesuai bahwa ini pertandingan akbar, tapi Indonesia belum sampai pada culture bahwa sepak bola dengan pertandingan besar itu kita bisa beli dengan harga seperti itu, karena biasanya pertandingan sepak bola kan tidak semahal ini begitu. Dan mungkin ada targetnya begitu Pak, berapa penjualannya? Terima kasih. Mungkin yang jawab Pak Marcel. Targetnya kemarin, saya pikir kemarin di Kongres Pak Erik sempat jawab gitu. Kita mau budayain, kalau Mbak compare dengan entertainment, saya pikir bola harga yang kita sajikan ini nggak ada apa-apanya, betul nggak? Ya, jadi targetnya definitely full house. Karena kita mau sebanyak mungkin fans